Bisa dilihat sahabat, bukannya malah mati, bukannya malah rusak kena virus ataupun kena jamur bawaan dari kohe ayam mentah. Namun di sini sudah mulai tumbuh daripada tunas-tunasnya dan perkembangannya sangat signifikan. Yang awalnya kurus kering dari tanaman ini atau bibit terong ini cukup kita lakukan penutupan cukup menggunakan karung-karung bekas sahabat. Tujuan penutupan adalah agar nanti saat hujan dari unsur haranya tidak tergerus oleh air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya YP Petani Bahagia Channel. Apa kabarnya sahabat? Semoga saja sahabat yang nyimak video saya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dilancarkan segala usaha dan urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Sahabat, di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, di mana di video sebelumnya saya melakukan fermentasi dari kohe ayam ini hanya cukup waktu 5 hari dan sudah bisa kita aplikasikan kepada tanaman. Ini sudah hari kelima dan setiap hari selama 4 hari saya lakukan pengadukan atau pembalikan yang tujuannya supaya proses fermentasinya berlangsung dengan cepat dan unsur panasnya segera hilang. Karena apa? Selama proses fermentasi 5 hari ini saya biarkan terkena hujan dan terkena panas. Adapun tujuan pembalikan atau pengadukan setiap hari dan dibiarkan terkena hujan serta terkena panas agar unsur panasnya yang berada di kohe ayam ini segera hilang. Dan alhamdulillah sahabat, nah ini sudah dingin sahabat, sudah tidak panas lagi dan inilah yang sudah siap dari kohe ayam ini untuk diaplikasikan kepada tanaman. Adapun tujuan mencampurkan kohe ayam ini dengan abu pembakaran kayu adalah untuk membunuh apabila dalam kohe ayam ini mengandung patogen, jamur, dan juga virus yang nantinya berbahaya untuk perakaran tanaman kita. Itu maksudnya. Samping itu juga dari abu pembakaran kayu juga mengandung unsur yang dapat menetralkan keasaman tanah atau menstabilkan pH tanah. Nah, di sini sahabat, saya akan mempraktekkan dan akan saya buktikan terhadap tanaman saya. Di sini akan saya gunakan sebagai media tanam. Di sini sudah saya siapkan. Nah, ini sahabat, sudah saya siapkan ini. Ini bibit terong yang sudah sisa. Bahkan bisa sahabat lihat, ini bibit terongnya sudah nampak kurus ya, karena memang oleh teman saya setelah sisa menanam tidak kembali ditanam. Lalu saya bilang ya saya minta saja, kalau tidak ditanam akan saya tanam. Nah, di sini saya akan melakukan pembuktiannya kepada sahabat. Oke, lanjut saja. Saya akan melakukan cara penanamannya ke media polybag. Langsung saja kita masukkan dari bibitnya ini.
ini nanti akan menjadi media tanam yang sangat subur dan sangat menyuburkan tanaman kita, sahabat. Oke, akan saya tempatkan di tempatnya. Di sini saya memanfaatkan dari polybag bekas ini, di mana polybag bekas ini yang awalnya saya jadikan tempat menanam tomat dan tomatnya sudah panen, sudah mati. Lalu tanahnya lah yang saya gunakan untuk pencampuran dari kohe ayam dan abu pembakaran kayu tersebut. Oke, saya lanjut melakukan penanamannya. Ini hasilnya dari saya melakukan penanaman terong ungu ini. Nah, sini sahabat, untuk media tanam yang tadi sudah habis dan alhamdulillah sudah dapat 10 polybag dan kurang lebih 1 2 3 4 8 dari galon bekas. Selanjutnya jangan lupa dilakukan penyiraman. Demikian tadi proses penanaman dari terong ungu yang sudah sahabat lihat sama-sama. Bibitnya itu sudah mungkin bagi petani-petani profesional tidak akan menggunakan bibit tersebut karena pertama bibit sisa, yang kedua bibit yang sudah dianggap sudah tidak subur kembali. Nah, namun di sini saya manfaatkan sahabat, sayang bukan? Apalagi saya manfaatkannya, saya tanam, saya menggunakan dari kohe ayam yang hanya 5 hari saya lakukan fermentasi menggunakan abu pembakaran kayu. Mungkin sahabat masih khawatir atau ragu dengan apa yang saya lakukan ini, atau mungkin masa bisa dari kohe ayam yang masih panas, yang masih baru, hanya waktu 5 hari, apalagi cuma dicampur dengan abu pembakaran kayu, sudah bisa menetralkan patogen-patogen atau virus yang masih berada di kohe ayam tersebut. Dan apakah bisa hanya dalam waktu 5 hari sudah bisa membuat kohe ayam yang tadinya panas menjadi dingin? Oleh karenanya sahabat, jangan kemana-mana, jangan skip dulu, karena akan saya tunjukkan perkembangan 1 minggu ke depan. Apakah tanaman terong ini tetap kurus, apakah bahkan mati, atau bahkan makin subur. Namun sahabat berkenan mohon like, comment, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Ini perkembangan dari terong ungu 1 minggu HST atau 7 hari setelah tanam. Bisa dilihat sahabat, bukannya malah mati, bukannya malah rusak kena virus ataupun kena jamur bawaan dari kohe ayam mentah. Namun di sini sudah mulai tumbuh daripada tunas-tunasnya dan perkembangannya sangat signifikan. Yang awalnya kurus kering dari tanaman ini atau bibit terong ini, yang menurut pemberi bibit ini sudah tidak layak untuk ditanam karena khawatirnya pertumbuhannya tidak maksimal. Ini bukti dan hasilnya sahabat ya. Jadi intinya, apabila kita ingin menggunakan kohe ayam yang mentah, cukup dilakukan pengolahan selama 5 hari dan tidak perlu banyak biaya dan tidak perlu repot-repot. Cukup saja dicampurkan kohe ayam dengan abu pembakaran kayu dengan perbandingan video awal saya, lalu diaduk setiap hari selama 4 hari. Hari kelima sudah bisa kita aplikasikan baik sebagai media tanam maupun pupuk lanjutan. Ini hasilnya. Jadi sahabat jangan khawatir dan jangan juga terlalu berpikir ribet untuk memanfaatkan kohe ayam yang masih mentah agar aman untuk tanaman. Begitu juga ini yang berada di galon bekas sahabat ya, sama perkembangannya. Jadi di sini saya memberi sharing atau berbagi pengalaman
tidak hoak, dan saya buktikan ini hasilnya. Oke sahabat, demikian sharing saya terkait cara mudah, cara tergampang, cara tercepat memanfaatkan kohe ayam yang masih mentah agar aman digunakan baik sebagai media tanam maupun sebagai pupuk tambahan atau pupuk organik lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.